bisa dilihat oleh dunia kekuatannya. Kali ini EVOS Legends yang akan menjadi partai pembuka kita untuk memantapkan posisi mereka di peringkat pertama grup B. Oke, jadi langsung saja. Untuk beberapa player kemungkinan ya udahlah ya, langsung menuju ke area XP-nya masing-masing ataupun ke area gold-nya masing-masing ataupun yang ada di mid juga di area mid. Tapi untuk masing-masing jungle udah melakukan juga dari farmingannya. Ada beberapa hero yang memang sudah memberikan gangguan. Terlihat ada Dreams di area tersebut, ditarik dulu Bang. Diganggu dulu estimasi waktunya. Iya, dan Dreams sebenarnya udah tahu kalau misalnya dari Bray ada di purple buff, dia langsung standby di orange buff, ditarik-tarik, ditunggu-tunggu, dan ada buying time yang dilakukan dengan sangat baik. Tapi untuk di area mid lane, Hijaume sendiri udah mulai ada pressure yang diberikan dari Roy dan juga Lucian Kitty. Yap, ada beberapa hero yang udah terlihat di area dari Little Wanderer tersebut. Namun sepertinya untuk EVOS Legends lebih memilih untuk tidak mengamankan. Mereka semua juga agak sedikit bergerak mundur. Ada Void Crystal di bagian tengah. Dan untuk beberapa item pertamanya, ya udahlah part-part ini pasti baru akan diambil. Mungkin di XP-nya ya. Yang satu fokusnya ke sepatu dan satunya lagi fokusnya ke defense. Weh. Namun di bagian bawah coba lihat. Untuk Brans-nya dihabisin oleh 3 orang sekaligus. Ada sebuah rotasi begitu mengerikan. Tapi Brans juga mendapatkan ke arah 1 orang. Wah, dapat ke arah Bray ya. Dapat itu ke arah Bray pula. Berarti estimasi waktu dari Bray untuk melakukan farmingnya juga udah hilang nih. Dan Tas bisa memanfaatkan itu. Ya, dan Tas langsung cari objektif yang ada di sekitarnya, terutama di pekarangan rumah dari Bray. Dan ini hasilnya akan sangat baik sekali. Cuman menunggu detik-detik, sepertinya Roy bakal coba untuk dihajar oleh Tas. Sayangnya Tas nggak mau terlalu bernafsu, ada 2 player dari RSG yang siap untuk menghakiminya. Iya, dijepit tidak jadi. Ngelihat aja dari kejauhan. Namun di tempat yang berbeda. Kalau kita lihat dari Minsitan dan juga Valentina udah mulai bersatu di area tersebut. Guna untuk bisa mendapatkan ke arah Khalid. Walaupun kita tahu Khalid dengan HP yang sangat-sangat tebal. Belum lagi quick sand guard-nya. Dia bisa melakukan healingan secara sekaligus. Oh, Roy-nya udah di arah XP, dikasih untuk level 4 supaya bisa dapetin reward manipulation. Sehingga nanti ada team fight yang besar akan terjadi di area turtle. Tapi dari bottom lane sepertinya lagi dan lagi Brans menjadi target operasi mulu, Pak. Yap, ini udah pasti lah ya. Karena Brans pasti akan langsung diincar. Salah satu damager utama juga. Mereka menghancurkan estimasi waktunya. Tapi langsung ditarik dengan 1 defense jalur. Brans berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Brans masih berhasil selamat. Dreams langsung hadir dan tersebut mencoba untuk memberikan gangguan dan juga bantuan. Sejauh ini masih berhasil. Ini RSG bermain dengan sangat-sangat luar biasa di menit-menit awal. Mereka tahu mereka bisa dapetin turtle. Mereka tahu juga pembagian tugas untuk bisa ngajar karena Brans. Walaupun barusan Bransnya nggak tumbang. Tapi ada pressure yang benar-benar diberikan terhadap Brans itu sendiri sekarang. Mungkin karena memang Kaja butuh follow up. Itu dia ketahuan sudah posisinya. Ada Tempest Warbler dikeluarkan tapi terlalu mengerikan. Belum lagi di Virus Passion-nya. Namun Brans harus lihat dia tersebut ditukar lagi dengan adanya pergerakan dari Kaja yang langsung diberhentikan. Tapi Roy tadi begitu bergeraknya bebas di bagian belakang. Real world manipulation-nya free. Udah dibalaskan oleh Brans dengan Nibiru's. Tapi ternyata itu pun masih belum ketemu nih Pak. Belum ketemu nih damage-nya. Yang pasti posisinya Roy bagus banget ya. Dan kalau kita membahas soal turtle pertama tadi, ini memang dari RSG adalah strong banget di turtle pertama. Kenapa? Karena coba dilihat dari emblemnya Diablo, Master Assassin. Yang dimana dia punya damage, sementara kalau di compare dengan Psychot, dia tidak punya damage di awal. Psychot mengandalkan teman-teman lainnya untuk jadi damage dealernya dia. Nah makanya dari turtle yang pertama tadi, menurutku memang pilihan yang paling tepat lepas dulu gitu kan. Apalagi bawa Link di jungle. Di compare gak bagus gitu loh, ketika Link nabrak, ditabrak balik sama Martis. Iya. Dan untuk dari itemnya Lim, kalau aku lihat memang sekarang masih belum banyak yang terlalu jadi, tapi Corruption Strike udah ada di tangan dari Oki itu sendiri. Pantas damage-nya tadi udah lumayan ngeselin dan ada efek slow-nya. Yap. Ada Divine Jasmine yang udah korek, tapi Valentina masih berhasil kabur ke bagian belakang. Reward Manipulation, Flicker dikeluarkan dan tidak ada lagi satu orang pun yang berhasil diamankan lewat 2 ultimate yang udah dikeluarkan. Namun di tempatnya berbeda, Tas sudah mendapatkan gangguan, namun Tas masih berhasil. Oke. Diambil Ya, Bray. tapi Tasnya masih berhasil kabur dari tersebut, mengerikan Pak emang. Tapi 2 orang loh di situ loh Pak. Betul. Ini sebenarnya satu celah dari RSG ya. Kaja ini narik, dia nggak punya follow up damage. Yap. Sementara itu Lucian Kitty berhasil kabur dari tersebut dan Tas berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff. Ya, setidaknya masih ada purple buff yang bisa diamankan. Tapi udah ada Flicker bersama dengan adanya satu Glorian, bersama dengan Pure Passion. Dan akhirnya satu player yaitu Roy berhasil ditumbangkan. Yap, dan mereka all in terhadap satu mid laner utama dari RSG.
Ini karinya lumayan free ya. Ini udah harus coba di-ganking. Tadi kita lihat item dia yang paling unggul kan. Yep. Dan sekarang dia bakal planting. Oke, Oki tetap stay di area tersebut. Rena Rapati nggak kena hampir saja. Namun Oki sekarang dengan keunggulan yang emang udah diberikan oleh rekan-rekannya dari awal. Kalau kita lihat setupnya tadi begitu agresif untuk bisa mendapatkan Brans di awal-awal. Namun di Judgment baru saja langsung dikeluarkan. Terlihat dari Belen langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi MP3 sisa. Tasnya berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Tapi ternyata Magic Batnya Batap dan berhasil langsung mendapatkan ke arah burung yang hendak terbang ke arah mana. Namun di tempat yang berbeda. Untuk Diablo-nya berhasil menabrakkan dirinya secara langsung. Ranking Sandstorm masuk ke dalam tubuh dari Tas. Wah, sayang sekali tasnya. Dan bahkan tadi bukan Ranking Sandstorm, Mbak. Iya, Pasif dong, hanya pasif hanya dong. iya hanya pasifnya Pasifnya aja. aja. Ya, sayang banget. Dan tasnya agak sedikit out of position. Ya, akhirnya membuatnya bisa di take down oleh Diablo yang udah turun gunung jauh-jauh dari top lane ke arah bottom lane. Dan untuk replaynya, Lim. Sebenarnya untuk inisiasi awalnya udah bagus ya. Karena tasnya berani buka duluan. Ya dia nahan beberapa aggro dari turret, tapi dia punya Tempest of Blade jadi lumayan safety. Ketika udah dapetin 2 kill, gue ngeliat oke, selama EVOS-nya bisa out itu bagus Wah. banget. Tapi ternyata ya tembok yang dipilih sama Tas itu kurang beruntung aja sih. Iya. Karena ada rotasi yang cepet banget dari Halidnya. Betul. Gak ada informasi juga tadi ya, tapi reward manipulation di area top lane sana sudah dilakukan oleh Hijume yang mengcopy ke arah reward manipulation tersebut, tapi tetap nggak bisa untuk menyelamatkan outer turret di area top lane. Oke, ada free space yang udah diambil tadi oleh Oki. Dia berhasil untuk mendapatkan karakter turret duluan di bagian atas. Oki, Golden Staff sekarang udah ada. Diablo, Master Assassin, 7% tambahan damage lagi. Dia udah nikmat banget. Belum lagi dia untuk ketahanan tubuh, untuk durability-nya dia juga udah memiliki. Jadi emang paket komplit Pak jatuhnya sekarang Pak. Dan dia udah heptasis kalau tadi hitungan Iya. gua nggak salah ya, dia Iya. heptasis. Heptasis saya jadi. Nggak nge-damage, nggak terkena damage 5 detik. Yo, wes sekalinya keluar, buset. Nah, Berganda-ganda tuh. sekarang Diablo-nya udah berada di posisi yang tepat. Psychos di arah depan sana, mencoba untuk ditarik Nana di Judgment, tapi Psychos mencoba untuk bunuh, belum ada kicks kalau dilakukan. Dan bahkan ada Diablo yang mencoba untuk menghajar ke arah Psychos, dan Psychos is still alive. Oke, Psychot masih berhasil kabur. Bagus banget. Tadi udah mengeluarkan ke arah King's Call-nya. The Flicker langsung berusaha kabur ke bagian belakang. Setidaknya membuat orang tidak mau melewati jalur tersebut. Ya. Tadi dia selamat karena darah nambah dari pasif juga. Iya, dari pasifnya juga tadi nongol tepat waktu. Yo wes. Masalahnya sekarang adalah gimana RSG sudah mendapatkan keuntungan dengan 3 turtle di kantongnya. Yap, itu dia Lucian Kitty terlalu dalam masuk ke bagian belakang. Untungnya masih ada satu lightning ball yang dia milikin guna untuk bisa membuat dirinya ngedash jauh langsung pergi dari arah tersebut. Tapi Bray, Asura Aura, akankah kali ini mereka semua dan juga bisa mendapatkan masuk ke arah Bray. Tapi Lucian Kitty langsung pergilah di area tersebut. Kaja tidak akan bisa lagi bertahan. Ya, memang ketika bersama-sama ya, ini memang mengerikan sekali EVOS Legend. Oke, wow. Tidak ketahuan oleh teman-teman EVOS Legend, tapi setidaknya satu outer turret berhasil dirontokkan di arah bottom lane. Tas yang sendirian masih tetap fokus untuk bisa mendapatkan purple buff, dan memang purple buff akan menjadi makanan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Tas. Oke. Mungkin 4-1-nya jalan banget nih dari Yep. EVOS. Dia tahu banget power dari Link ini bisa dipakai untuk mobilitas tingginya, pegang lane jauh, dan tadi tengahnya juga langsung dikontrol sama Tas. Dia tahu banget tugasnya dia untuk sekarang Tas jaga 2 lane dulu gitu kan, sampai nanti bisa perang 5. Yap. Karena sekarang Psychot udah langsung menampakkan wujudnya di area tengah. Dan juga Tas mendapatkan informasi di mana Kari berada. Kari udah meluangkan langsung ke arah Flicker, tapi masih cukup ramai juga di atas tersebut. Satu Iron yang begitu baik, yang begitu mantap masuk langsung menarik ke arah Kaja. Mau kemana, namun di bagian belakang masih ada abang-abangan dari RSJG yang siap untuk memberikan sebuah balasan. Ditarik dengan satu Spear of Glory, tapi nggak kena manapun. Tas tidak bisa memaksakan keadaan. Itu ada 2 loh. Iron Hook dan juga Spear of Glory kena Iya. dua-duanya. Kena lo tadi, gokil. Gokil gorengan kikil, dan akhirnya membuat dari Roy tumbang begitu saja dengan sangat-sangat apik. 2 tarikan yang begitu mematikan. Sayang tadi tarikan keduanya ke arah Bray di arah mid lane gak kena. Gak kena. Hampir saya. Teman dari sisi network sekarang mereka semua udah cukup berimbang. Dan kalau kita lihat, Bran sudah mulai mengejar nih, bahkan mengunggulin ya. Mungkin dari Tipis Tas banget sih, tipis banget. Tas yang udah mulai recover dengan item-itemnya, Windtalker, Berserker Fury, Kari ini terancam dengan damage dari Tas. Dan jangan salah, dengan adanya Hijume juga yang bisa nutup magical damage-nya, front line-nya ini bisa dimakan. Jadi ini pilihannya ada di EVOS, dia mau ngambil mana. Dan kalau untuk RSG sendiri, tergantung Kaja dan Karinya.
Hampir saja, cuman udah terlihat ya Hijume mengeluarkan ultimate di area tersebut. Reload motivation udah dikeluarkan di area tersebut. Sementara sekarang Bray siap untuk mendapatkan langsung ke arah Lord. Di area belakang, Tas juga sudah hadir. Ada satu lagi, sebuah pergerakan dilakukan oleh pemain dari EVOS dan juga satu berhasil didapatkan. Dan Bray tidak akan bisa bertahan di area tersebut, sementara Lordnya masih nganggur. Namun Hijume berusaha untuk kabur ke area yang berbeda dan biru spesial langsung dikeluarkan. Sekali lagi tersisa ada satu spiral golem tapi gak kena siapapun. Lordnya terbuka begitu bebasnya dan Tas harusnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lord ini. Namun ternyata Lordnya menjadi milik EVOS Legend Indonesia. Yes. Tas menunjukkan kualitas retributionnya di detik-detik terakhir. Dan keuntungan benar-benar ada di tangan EVOS Legend. 3 player ditumbangkan, Bray pertama yang tumbang. Pastinya RSG gak punya pemegang retribution ketika Lord beradu di sana. Dan membuat dari EVOS Legend, terutama di arah belakang sana. Kita lihat tadi Tas begitu epicnya mengeluarkan Tempest of Blade ke arah Kari. Dan itu benar-benar hasil yang baik sekali. Itu bagus banget loh, itu connect pula langsung ke arah dari Bray. Ya udah, mereka mau ngapain lagi loh. Timingnya jelek sih, karena di bagian belakangnya udah ada flanker tadi dari Haja dan juga Kari. Cuman momennya nggak pas, kenapa? Karena di bagian depannya dari Martisnya Bray ini itu terlalu depan. Lordnya nggak ditarik ke bagian dia dan akhirnya ya ditabrak habis lah. Masih dikasih lepas. Plus tadi mereka agak sedikit panik dengan adanya konsil yang dikeluarkan. Itu kelihatan Pak, pas ada konsil lo langsung kayak mundur langsung berapa step ke belakang loh. Itu kelihatan, namun di tempat yang berbeda. Diablo. Siap untuk langsung menerima seluruh damage yang dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend. Wow. Satu objektif sudah akan terbuka lagi di area tengah. Inner turret mid harusnya bisa dihancurkan. Dan objektif yang mereka inginkan semuanya sudah tercapai. Berarti mungkin dengan El Momento yang dipegang anak-anak EVOS Legend, mereka tetap harus disiplin. Hampir aja satu Renner Apathy masuk ke kepala dari Oki. Waduh, hampir Pak. Hampir. Sebenarnya untuk di menit 11 ya, dengan situasi seperti ini, EVOS enak banget dan untung banget. Cuman konsil. Konsil langsung dikeluarkan di Adjustment. Akankah ini berimpact baik untuk mereka? Namun ternyata diberi space di bagian belakang dan juga untuk Franco masih bisa bertahan, tapi dia belum di tempat yang berbeda juga udah langsung menghilang 1 untuk 1. Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Roy, memberikan shock terapi pula. Wow, tapi pertukaran masih cukup oke karena itu Dreams yang ditumbangkan dan Diablo yang berhasil dicuri oleh teman-teman EVOS Legend. Apalagi udah ada combo reward manipulation, ada combo dari King's Call juga yang membuat dari Diablo ketika melakukan resistance juga dia nggak bisa ngapain, nggak bisa keluar dari zona tersebut. Oke, dari segi item, khas claw-nya ini enak banget buat Beatrix, lebih sustain lagi. Dan belum ada Wind of Nature ya tadi untuk Karinya. Jadi harus hati-hati nih. Tas bebas banget untuk masuk ke bagian belakang. Ditambah untuk menit ke-12, sebentar lagi Lord akan spawn dalam 40 detik sekitar. Jadi menurut gua untuk sekarang yang penting RSG. Kalau untuk RSG-nya jangan sampai kena freeze. Ya kalau untuk EVOS pastinya sebisa mungkin gimana caranya bisa ngambil zona di bagian depannya. Sampai nanti Lordnya muncul dan akhirnya ya bisa kontes. Lalu sekarang udah keadaan menjadi cukup aman kembali, tentram kembali, damai kembali, tenang kembali. Land of Dawn belum ada apapun. Belum ada pertempuran, masih dengan areanya masing-masing Tas. Masih bisa berputar ke arah manapun yang dia inginkan. Masih bisa melakukan farmingan pula. Sementara untuk RSGSG, mereka semakin kecil lagi loh area pertahanan. Ya, karena memang praktis tinggal 3 base turret yang ada di masing-masing lane. Dan mereka bakal mencoba untuk memajukan cita-cita minion terlebih dahulu di area mid-nya. Karena minion memang gak sejalan dengan keinginan mereka. Apalagi Lord sudah hadir. Dan lihat bagaimana teman-teman dari EVOS Legends sudah berkumpul di area Lord tersebut. Dan Bray bakal coba untuk membuka map sendirian. Menunggu nanti 4 teman-teman yang akan support. Itu Bray sepertinya mencoba untuk memancing. Tapi ternyata untuk Franco kali ini langsung tertarik kembali. Ternyata beda di area tersebut. Tapi Dreamsnya masih berhasil sama. Sedikit lagi Petrisa. Hijumenya berhasil langsung dihilangkan. Satu player dari EVOS Legends pun langsung lenyap. Sementara Bransnya dengan tactical reposition masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Bray sedikit lagi SP-nya loh. Ya, hampir saja Immortalnya pecah. Tapi teamfight yang barusan memang gak cukup baik untuk EVOS Legends. Karena memang dilihat dari sisi persiapannya RSG lebih tepat di sana. Memancing 1 orang doang. Dan Dreamsnya kepancing di sana. Ya, situasi jadi 4 lawan 5. Tapi ya masih ada waktu lah untuk cooldown dari Divine Judgment-nya juga. Mungkin efek dari Immortal ini bikin males untuk nge-all-in ya. Itu salah satunya. Dan backupnya tadi benar-benar di posisi yang bagus. Waduh, Lucian Kitty terlihat ada 1 damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara di tempat yang berbeda, Tas udah standby, udah ready untuk langsung lompat ke bagian depan dan juga melakukan retribution. Sedikit lagi Petrisa, Diablo udah berjaga di atas. Tas!
Ini dia kekuatan dari Tas. Begitu baik tapi berhasil langsung didapatkan tempat yang berbeda. Pertempuran pun masih berlanjut. Dreamsnya juga langsung hilang dengan sangat cepat. Masih ada 3 player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Saya berusaha untuk perkiraan tersebut. Ridwan langsung dikeluarkan. Di mana Hijume memberikan sebuah backup dengan begitu baik. Ini adalah hal yang begitu indah. Walaupun ada pertukaran yang terjadi. Tapi tetap Lord menjadi milik dari EVOS Legends. Setidaknya ada nafas lega dan bahkan Hijume masih mencoba untuk maju karena depan ke arah Bray-nya. Again and again, Bray menahan Immortalnya dengan sangat-sangat apik. Dengan HP-nya tinggal sedikit, dia masih tetap bisa bertahan. Dan sekarang dengan Lord yang udah berjalan untuk EVOS Legend memang nggak untuk nge-end game, tapi setidaknya menjaga asa mereka untuk menunggu sampai Dreams dan juga Brans hadir kembali. Ya malah untung sebenarnya. Karena posisi tadi dengan 4 lawan 5 yang sebenarnya dari jumlah kan udah pasti diuntungkan RSG gitu kan. Tapi ya Lordnya bisa dicuri. Akhirnya mereka dari teman-teman EVOS bisa nafas lagi menunggu teman-teman yang lainnya spawn. Dan lihat setelah Lordnya ini memang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kalian lihat dari map, ini zonanya udah dipegang sama teman-teman dari EVOS. 4-1 lagi dan lagi. Yep. Jadi ini pergerakan dari RSG-nya udah benar-benar susah untuk ngebuka depannya aja. Mereka harus mikir 2-3 kali. Oke, ada fun fact tadi kalau misalnya kita baca bareng-bareng di bawah ya. Ternyata Diablo dengan Khalidnya bermain 5 kali, 4 kali mereka menang. Dengan adanya Khalid di tangan RSG Slate Malaysia, Singapura. Satu doang tuh ya, Ya, kalahnya ya. kalah sekali. Oke. Karena memang untuk Khalid sendiri dia punya damage yang tinggi kan, satu itu. Dia Dan punya mungkin- damage yang kadang unpredictable. Kenapa? Karena biasa kalian tuh jarang bertemu dengan Khalid. Iya. Jadi ketika Khalidnya muncul, ya kalian tiba-tiba, wih sakit banget ya Khalid ya. Ternyata emang segitu damage-nya karena jarang muncul aja, jadi tidak terbiasa dan itu yang dimanfaatin sama RSG menurut gua. Ini RSG 5 kali menang dengan Khalid. 4 kali menang, Ya, ya kan? Gua kalau pakai kali dari 5 kali main mungkin 7 kali gue trauma, Pak. kamu pernah pakai Pak? Pernah pakai Pak? Bukan kalah, jatuhnya udah trauma, Pak. Saya kira beli hero-nya doang Pak. Beli doang hero-nya. Oke, tapi dari segi item damage dari magicalnya nih udah terasa ya. Kalau dilihat dari Hijume dia bermain dengan Clock of Destiny, Lightning Trincheon, Penetnya juga udah ada dari Divine Glaive. Ada Glowing juga nih untuk makan yang keras-keras seperti Bray yang bisa untuk dikasih damage nanti. Tapi hati-hati Roy juga nih nggak perlu utility, dia punya damage juga. Dan satu hal, selama menurut gua tasnya ini bisa ngincar ke arah Roy, Hijume akan menang ketika di compare. Karena Hijume ini punya mobilitas. Dia punya dari skillnya itu bisa ngebantu lah untuk dia kabur. Sementara nggak untuk Roy. Selama flickernya nggak ada, itu bakal jadi santapan yang gampang seharusnya untuk tas. Tadi kalau nggak salah Oki udah ada WWN ya? Udah buat WWN ya? Brans Ya, tadi yang itu. udah buat WWN juga. Brans juga udah bikin WWN. Jadi tandanya memang Tas punya PR antara hajar ke arah Oki ataupun ke arah Roy-nya. Tinggal bagaimana nanti setup yang akan dibangun oleh Hijume, Psychos dan juga Dream ini maksimal. Terutama Psychos memegang peranan penting juga ketika ada King's Call yang tepat. Supaya dari Oki-nya nggak bisa untuk mundur ke arah belakang dengan Phantom Step-nya. Ini dia waktunya untuk Psychot membuat sebuah pagar, membuat sebuah perimeter. Pokoknya serampang serimping main golok. Cakep. Mau kemanapun kau pergi tetap akan kucolok di mana Bray. Hei, mau pergi kemana Bray? Tapi Bray-nya ada di atas sebuah hanya saya. Pertempuran sekarang terjadi di tempat yang berbeda. Ada Real Mobilization dan juga mereka semua agak sedikit mundur lagi ke bagian belakang. Hijume mulai maju ke bagian depan. Magical damage-nya udah cukup terasa. Ya, bahkan Hijume tadi sempat nge-copy ke arah Regis Sandstorm ya. Udah dikeluarkan begitu aja. Dan sekarang ini Lordnya masih coba untuk ditarik ulur ke arah anak-anak EVOS Legend. Bahkan udah gak ada flicker di tangan Diablo. Yang membuat dari Diablo gak bisa sembarangan masuk lagi dengan Raging Sandstorm nanti kalau misalnya cooldown udah selesai. Event Judgment juga belum ready. Flicker dari Lucian juga nggak ada. Ini source-nya penting banget. Gue rasa Lord ini kalau emang paling wise dilepas dulu sih. Tapi ya kalau emang mau di kontes pun landing bawah lumayan bagus dan ya udah fight. Oke, Renner apa tinggal kena karena siapa berada Bloodhound yang malah mengkol neck langsung ke arah depan. Lucian Kitty untuk Immortalnya pecah, namun sekarang Diablo malah mengatakan wajah Lordnya malah pecah dipilih dari pemain dari RSG EG. Mereka semua akan langsung mengejar ke bagian depan karena sekarang Karin udah terlihat posisinya. Numpang lewat Tas, akankah mereka langsung maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, namun Oki-nya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Pertempuran terjadi di bagian depan, Bray-nya udah pecah Immortalnya sedikit lagi betis ada, Bray-nya pun berhasil langsung dihancurkan. Tidak ada pemain di pose tumbang untuk kali ini, namun barusan ada Psycho yang berhasil langsung dihancurkan. Sementara untuk kali ini ada satu lagi Iron Dog Roy-nya flicker dikeluarkan dan Tas sudah melihat keaktiran di pada pergerakan dari Infinity Tempest of Blade dan lejaplah sudah pemain dari RSG SG. Nice timing dari Tas menyimpan Tempest of Blade di saat yang genting sekali dan meng-outplay Oki. Ya mungkin dia udah tersenyum tadi melihat Tas harusnya kamu bisa ditumbangkan oleh saya, tapi ternyata tidak. Di saat yang berlawanan kali ini malahan
Dari best turret mid lane berhasil dirontok oleh EVO's Legend. Wah ini ada pilihan yang pas ya Pak ya. Pilihan yang tepat ya. Dimana Lord diambil orang. Tabrakin aja sih. Kan tadi memang shot sudah keluar. Iron Hook dan Iron Hooknya kontak ke Diablo. Mau kepada Ranking Sandstrom. Tepat di depan Diablo sendiri. Rasakan ultimatemu sendiri, kata Hijume. Dan akhirnya membuat dari Diablo mau nggak mau harus memakan pasir-pasir. Dan tumbang seketika, immortalnya pecah. Dia nggak mau ngeluarin flickernya. Dan udah merelakan dirinya untuk dihajar oleh anak-anak EVO's Legend. Dan malahan, memang El Momento dari Lord berhasil di tangan RSG. Tapi EVO's Legend, mereka nggak ngendorin serangan seperti kata Pak Pulung tadi bilang. Kalau emang nggak dapet dan posisinya lagi bagus, hajar ya terus. Hajar terus. Ya, gue cukup setuju. Si Halberd tadi ya terakhir untuk Brans. Ada damage tambahan juga nanti. Dan ya, satu Iron Hook yang bisa merubah keadaan. Itu mungkin yang bisa dibilang lah ya. Sementara untuk Tas sendiri, lihat belum nyala loh itu ultimate-nya. Jadi bener-bener tadi ultimate-nya itu, cooldown-nya itu bener-bener pas. Sama hit terakhir dari Karinya. Ya. Kalau dia salah maju dalam beberapa detik aja, kayak 0, berapa detik mungkin, itu tumbang, jelas tumbang. Tempest of Blade-nya nggak ada, ya jadinya tuker. Itu timing perhitungannya luar biasa banget sih, kacau. Ngepas banget. Kepas banget. Itu memang apa ya, mungkin keunggulan dari Tas ya, kalkulasinya. Itu barusan Lucian Kitty tuh, T-nya tas. Wehehehe, ada pelontihan dan Bennett bagai belakang Bryce sedikit lagi Petrisa, tapi untuk Bryce berhasil selamat. Sementara ada time yang langsung dikeluarkan, belum ada satu player pun yang tumbang di tersebut. Nih virus di bagian belakang, belum ada lagi pergerakan akan dilakukan, namun baru santas. Di pansolnya bagus banget, tapi Oki berhasil langsung dihilangkan. Satu damage utama yang dimiliki oleh mereka. RSG udah kehilangan satu damage utama, tapi Roy akan mulai maju ke bagian depan. Ada point place, ada Ranking Side langsung lompat dengan flicker dan juga Bransnya berhasil langsung dapatkan sayang sekali mereka kehilangan dari masing-masing magmen, namun langsung aja dihilangkan. Dan juga untuk sekarang ada pertukaran di mana untuk SP lanernya Bray-nya masih berjuang untuk pergi dari area tersebut. Wah, dua tukar satu, tapi ada reward manipulation di pop up Hijume dan bahkan Winter Trojan terpaksa digunakan. Hehehe. Dari Dreams yang begitu all boy ke arah Roy, membuka celah bagi EVO's Legend terus menggempur area pertahanan dari RSG. Wow, barusan tadi berganti-gantian loh antara Spear of Glory dan juga Iron Hook dikeluarin loh, Pak. Timingnya juga pas dan kondisinya tadi nggak enak banget buat RSGSG. Kenapa? Karena Oki-nya tumbang duluan. Satu-satunya damage yang paling kuat sebagai follow up dari Kaja cuman ada di Oki. Oke, Diablo juga pakai Master Assassin. Ya, dia punya damage juga. Tapi kalau dibilang untuk menit segini udah sampai di menit 21 ya, damage dari teman-teman RSG ini bertumpu kepada Oki. Jadi ketika Oki down, ya Diablo konsepnya adalah tuker. Dan yang tadi terjadi adalah dia tuker sama Brans. Dia dapetin kill ke arah Brans, dia juga tumbang. Dan fightnya langsung nggak imbang. Kenapa? Karena dari RSG tersisa 3 member doang, Lucian Kitty, Bray, dan juga Roy. Tiga-tiganya nggak punya damage yang memang benar-benar jadi tumpuan. Tiga-tiganya bisa dibilang ya ability sustain dan satunya lagi juga frontliner. Untuk item, Tas udah nggak pakai sepatu ya. Immortal udah dibeli juga, udah siap pastinya Immortal disiapin juga untuk Winter Truncheon. Attack speednya ada karena dia pakai Windtalker juga. Ada Corrosion juga yang bikin attack speednya cepat. Jadi split pushnya ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman RSG. Apalagi udah dapetin Lord, jadi sepatu udah jadi hal lumrah untuk dihilangkan begitu saja dari tubuh Tas. Sehingga bakal ada team fight yang bakal terjadi Ini sekarang. dia, konsil lah udah terlihat. Point Crystal sepertinya udah menggagalkan itu semua. Namun di bagian belakang defense Zaman tidak ada follow damage tersebut. Lucian Kitty tertinggal sendirian, tapi masih ada satu base dan hanya saja Brans langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Mereka kehilangan satu damage utama dari EVO's Legend. Malah sekarang Saikon yang tertinggal sendirian masih diajar oleh Bray. Bahkan di bagian belakang ada pasif yang langsung dikeluarkan pula oleh Kali. Ini akan sangat berbahaya sekali, udah masuk ke menit 22. Respawn time akan sangat lama, masih ada 3 player yang masih standby untuk berada di atas tersebut. Tapi Lordnya pun membantu untuk mendelay. Ya. Dan Tas juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah kayak gini ceritanya. Bahkan nggak ada yang HP-nya terkuras habis dari RSG. Sehingga yang membuat dari Tas akhirnya menahan dirinya terlebih dahulu. Menyaksikan teman-temannya. Dan dia bakal mencoba untuk melakukan kembali strategi split push yang mungkin akan memberikan keuntungan terlebih bagi EVO's Legend. Tuh ini respawn time-nya udah cukup lama loh, Pak. Terus tadi Tas nggak kelihatan ya. Mungkin yang ngeliat kayak wah kok di atas tembok. Gak dipukul gitu, nggak kelihatan karena masuk ke dalam bus. Oke, sementara sekarang ada satu objektif lagi yang udah bisa dihilangkan oleh pemain dari RSGSG. Kan sangat berbahaya, Bransnya udah siap untuk HD juga bersatu dengan rekan-rekannya. Walaupun Saikot masih cukup lama dari respawn time. Oke, ini bakal seru banget. Bakal serem dan seru juga. Melihat bagaimana kedua gold laner dari kedua tim, RSG dan juga EVOS, sama-sama selalu menjadi target operasi dari lawan-lawannya. Wajib, Pak.
Iya, udah menit-menit segini, menit-menit krusial. 5 poin dead dikantongi Brans dan 4 untuk Oki. Udah DPO banget tuh mereka tuh. Asli. Udah dicari-cari ya. Iya, daftar Iya. pencarian Oki tuh. Sama DPB. Daftar pencarian Brans. Masalahnya itemnya kan udah nggak pakai sepatu nih. Jadi Yep. menurut gua dari brand sendiri dia nggak punya rose gold juga. Jadi benar-benar mengandalkan Wind of Nature only. Yep. Satu-satunya gitu kan. Flicker, Posisi tapi dia karena udah harus- position 2 itu. Ya ngandelin escape yang belum tentu bisa kepencet kadang Pak. Karena apa? Karena di stun gitu loh. Nah, beda halnya dengan Oki. Oki punya rose gold. Dia posisi dia sedikit offset. Rose goldnya nyala dia bisa kabur. Yep. Nah kalau Brands enggak. Posisi dia offset, dia nggak bisa kabur sama sekali. Dia nggak punya rose gold yang untuk nge-boost dari movement speednya. Jadi poin pertama untuk Brands mungkin bisa jadi follow up, tapi kayaknya pakai render dulu. Wah, Bloodhound-nya langsung connect ke bagian depan, tapi ada Real One Malvation Bray-nya berusaha untuk kabur tersebut, tapi ternyata dia belum masih bebas, masih berhasil selamat, tapi Branch-nya again and again langsung terkena di area tersebut, menghilang dengan sangat cepat, pertempuran kembali terjadi. Namun coba lihat dari tasnya berusaha untuk pergi dari area tempat yang sangat-sangat jauh sekali, Ijume tertinggal sendirian, Ijume dikeroyok masa, tidak ada yang tumbang saat ini, dan Bray beserta Ganoki dan juga keseluruhan player dari RSGSG berhasil mendapatkan hampir saja wipe out, hampir saja. Oh my god. 3 player dari EVOS Legend ditumbangkan begitu saja. Mungkin karena awalnya tadi kalau kita lihat Bray yang menjadi target operasi di saat ada Lord yang muncul. Sehingga retribution dari tangan Bray akan menjadi tidak aktif. Tapi kali ini Psychot yang berhasil ditumbangkan. Tas yang mau pulang. Ada Tempest of Death tersisa sendirian dan akhirnya pembuat dari RSG mengamankan game yang pertama dengan cukup alot. Wow, gua lihat di last fight-nya. Baru banget gue bilang kayak